Contoh tanamannya Pak Edi yang namanya Denok 23 dibangun tapan itu udah 115 lebih petikan Pak. Jadi betul. Kalau saya dulu saya nanam cabai itu masih sampai sekarang masih Pak. Kalau saya itu kan dulu 129 petikan Pak. Namanya produksi hasil tanaman itu bukan jumlah populasi, bukan jumlah tanaman sing jenengan tanam. Gitu betul. Ini petani biasanya nek nandur oke mesti kok panennya oke. Contoh Pak Edi Pak, tanam semongko digenjar hujan berapa kali sama sekali tidak menggunakan fungisida. Karena apa? Di awal imunitas antibodi tanamannya itu diperkuat dulu. Oke. Saya uji coba Pak, nanam cabai namanya viral, burger, tipe burger. Banyak sekali petani mengandai-andai. Nah udan kan nandur burger jarene ora kuat. Jarene sopo? Jarene kowe nek jareku kuat. Karena apa? Yang penting kita menyiasati, kita memahami, kita harus betul-betul jeli. Gitu betul. Kayak 3M tadi Pak. Melihat, memahami, melaksanakan. Saya nanam viral Pak. Petikan sampai sekitar 89 petikan. Hanya nyepray fungisida sekali coba. Itu betul. Saya hanya nyepray fungisida sekali karena ketika istri saya petik ada 1, 2, 3 yang terkena antraknosis patek. Baru saya spray Pak. Kalau nggak ada nggak saya spray. Karena apa? Yang namanya fungisida satu obat adalah kebutuhan, bukan pokok. Nenek petani sedikit, nek fungisida go pokok, gitu betul Pak. Gitu betul. Kalau saya pokoknya di kalsium, 10 HST saya spray pakai fosfat. Di 13 sampai 15 HST saya kocor lagi pakai kalsium. Jadi saya selalu mainnya kalsium, dan kalsium. Soalnya apa Pak? Kalsium lebih murah Pak timbang fungisida, gitu betul. Jangan beli Bionon 185 hanya setengah kilo. Jangan beli Mancozeb yang 90, yang 100, yang merek Dadu, merek apalah dan segala macam. Per 1 kilonya paling murah 80.000, gitu betul. Dan yang gitu bahas kalsium asal pinter Pak, asal sekawan kilo Pak, gitu betul. Itu salah satunya Pak. Oke, di usia 13 sampai 15 AST saya kocor lagi pakai kalsium. Nah, setelah di usia 13-15 AST naik lagi 5 hari, berarti di 20 hari Pak kita baru kocor nutrisi atau pupuk yang kandungannya fosfatnya tinggi. Oke. Nah, di 20 hari biasanya 3M mulai turun Pak. Melihat, memahami, melaksanakan. Nopo, di 20 hari masa pertumbuhan dewasa tanaman. Ini masa dewasa tanaman Pak, belum generatif biasanya 1, 2, 3 ada yang mampir Pak, entah itu banci, gitu betul Pak, entah itu trip, tungo, ulet dan segala macam, yaitu hama atau penyakit. Biasanya 1, 2, 3 ada yang bersarang. Itu pasti diukur di usia 20 hari. Kenapa Pak? Di usia 20 hari adalah menjelang masa tanaman masuk ke dewasa, daunnya udah agak lebar, gitu betul. Batangnya sudah mulai kelihatan kokoh. Nah, itu kita 3M betul-betul Pak. Melihat, memahami, melaksanakan. 1, ketika ada serangan hama, segera. Jangan, wah besok tak tinggal kritik. Ini kalau oke, lebih kaget. Loh, kok mau mudah oke yo. Nah, itu memang betul-betul penting Pak. Kedisiplinan memang harus dijaga Pak dari petani Pak. Oke. Tidak hanya tentara, tidak hanya Polri. Apa sih bedanya tentara, Polri, dan TNI? Sama Pak. Hanya bedanya apa? Jangan nggak kau dimolis. Ini betul. Kalau tentara nggak kau dolek. Sama Pak tujuannya. Dia mengamankan gitu, negara NKRI. Kita mempertahankan ketahanan pangan. Gitu betul. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Malah justru petani lah yang paling mulia Pak. Betul. Bos kena padak gagal panen ngesuk nandur menang. Gitu betul. Nek tentara nek dipecat ora mungkin ada tentara menolak. Gitu betul Pak. Bangganya jadi petani seperti itu Pak. Jadi polisi sesuk dipecat, daftar meneh polisi tidak mungkin Pak. Nek jadi petani sing arep pecat sapa? Ah, santai kok. Gitu betul.
Sing arep mecat dompete, kira mboten Pak. Nek wis ora duwe modal, nek modal entek ya ora iso nandur lombok, kan seperti itu, kira mboten. Nah itu Pak, makanya jadi petani itu Pak. Itu di 20 ST kita kasih nutrisi atau pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi, tapi kita harus jeli juga ketika kita nyepray. Lihat di sekeliling tanaman kita itu ada serangan atau enggak. Kalau misalnya enggak ya jangan kita kasih. Oke. Wong sehat kok kayak obat. Gitu betul. Jangan kita kasih. Nah, di 23 sampai 25 saya kocor lagi pakai kalsium, Pak, atau dispray. Nah, ini kan karena udah masuk tanaman dewasa, Pak. Itu bisa kita spray, bisa kita kocor. Ini kalau di musim penghujan itu sangat rentan sekali. Biasanya petani bahasa kalsiumnya dong butuh nopo kembangnya rotok, gitu betul. Nek kembangnya rotok rasa kayak kalsium, nek kembangnya rotok nembe disemprot kalsium, gitu betul. Itu salah satunya. Kenapa Pak? Kita bicara kalsium, kalsium, kalsium. Bukan masalah produk yang paling murah itu dah. Kalau kalsium produk paling murah iya Pak. Tapi yang jelas membentuk imunitas antibodi tanaman lebih kuat. Yang kedua adalah menstabilkan pH tanah. Ketika tanaman diserang, posisi imunitas antibodi kita akan lemah disebabkan oleh pH tanah akan turun. Betul. Kalau pH tanah turun sama dengan tubuh kita semua Pak. Ini awak harus kesel, posisinya harus ngeblek, lemes, betul Pak. Diserang penyakit itu gampang sangat. Contoh Pak, ngeleh nganti metu keringet dingin deh, ngerti kisuk asam lambung, gitu betul. Itu hal sepele loh Pak. Dari dokter oleh makan ini itu, semuanya nggak bisa dimakan. Oke, kita nggak bisa kita nggak makan itu. Tapi satu Pak, istirahat kurang, makan kurang, gitu betul. Pikiran tidak bahagia, ngerti kisuk nganggo kerak nopo Pak stroke, gitu betul. Itu yang sering terjadi seperti itu. Sama halnya dengan tanaman. Oke. Jadi kalau imunitas antibodinya kuat, saya yakin tanaman itu akan kuat. Contoh tanamannya Pak Edi yang namanya Denok 23 di Bangun Tapan itu udah 115 lebih petikan Pak. Jadi betul. Kalau saya dulu saya nanam cabai itu sampai sekarang masih Pak. Kalau saya itu kan dulu 129 petikan Pak. Nanam cabai yang terakhir kemarin 89 petikan Pak. Karena nopo? Karena tanah itu bukan tanah saya tanah sewan. Diperpanjang tidak boleh, daripada diminta yang punya lain tak babat Pak, gitu Pak. Saya bawa ke rumah, gue kegiatan tunggu-tunggu, gitu betul. Tapi kalau misalkan, karena kontraknya kan di tanggal 20 harus selesai, cabai masih banyak, baru petikan 89. Daripada diminta yang punya lain tak babat Pak, gitu betul. Itu Pak, bukan permasalahan penyakit atau apa itu di usia 25. Di usia 30 itu masih dalam fase vegetatif, tanaman dewasa, gitu Pak. Nah, tanaman dewasa tetap kita spray lagi nutrisi yang kandungannya fosfat tinggi Pak. Oke. Nah, dikasih nutrisi yang kandungan fosfat tinggi ditambah boron Pak. Oke. Monggo jenengan mau spray bisa, mau kocor bisa, karena produk yang sekarang bermunculan itu kan banyak sekali Pak. Ada yang model nitrat, ada yang modal kristal, ada yang modal cair, gitu betul Pak. Ada yang modal padat, pril, gitu betul. Belidi-belidi niko kados pril. Itu monggo. Kalau di kalinet itu kan sangat komplit, ada kalium, ada boron, ada magnesium, gitu Pak. Kalau di fosfat, kalau di boron itu ada fosfat, ada spirulina, jadi nggak ada nitrogennya Pak. Oke, itu salah satunya itu. Sing iklan kudune Mas Awang saya 10 wong petani itu Pak yang dibutuhkan. Kenapa harus pakai boron? Satu, memperkokoh tanaman, memperbesar batang, dan nantinya ketika batang tanaman itu besar, saya yakin akan mengeluarkan ranting-ranting lebih banyak. Gitu betul Pak. Karena apa? Petani ini biasanya salah kaprah nopo Pak. Harus sepele niki Pak. Monggo jenengan jujur, mboten jujur terserah jenengan. Gitu betul. Yang namanya produksi hasil tanaman itu bukan jumlah populasi, bukan jumlah tanaman sing jenengan tanam, gitu betul. Ini petani biasanya nek nandur oke, mesti kok panennya oke, gitu betul. Itu pasti sekali dimanapun. Jarak tanam dibikin 50 kali 50, 40 kali 50, 40 kali 40, gitu betul.
itu bukan jumlah tanaman yang paling banyak Pak, okay? Jumlah ranting. Jadi ketika tanaman itu batang besar mengeluarkan ranting banyak, saya yakin jumlah produksi lebih banyak Pak. Tahun kemarin hujan besar Pak, saya lahan kebanjiran 7 kali Pak. Saya nanam jarak tanam 80 kali 80 Pak. Yang harusnya 850 meter persegi, populasinya harus 1.200, saya hanya nanam sekitar berapa Pak? 650. Itu hanya 650 batang. Sampai tetangga petani lainnya ngelihat, wong tenan ora ada nandur. Kan seperti itu Pak. Kalau jaraknya kan lebar. Tapi ketika tanaman itu naik ke atas, tumbuh jadi satu, baru dia mau perlihatkan. Dari 1.500 1.000 meter lahan jenengan dengan populasi 1.500 sampai 2.000 batang tanaman, dengan saya yang hanya 650, alhamdulillah Pak, murid-murid betul kalah. Karena apa? Karena jumlah ranting, bukan jumlah tanaman. Sama, biasanya petani padi juga seperti itu Pak, petani pangan. Nek kon logowo mesti angel, kira betul. Perapatan, kira betul. Logowo nang baris, nembe logowo, kira betul. Nah, kemudian tanduran dek dhuwur, kira betul. Ana sing metes, ana sing boten. Nembe kok paling mau iki ora nyebar rabuk. Ora roto, disalahke rabuke meneh. Kira mboten, Pak? Salah satunya itu, Pak. Yang ngapunten monggo disambi. Monggo. Kan disambi, Pak. Santai mawon nggih. Kalian monggo, tadi kan baru usia 25 ST nggih. Terakhir di 25 ST itu kan dispray nutrisi fosfat ya. Yang fosfatnya tinggi, nitrogennya bisa, kalau misalkan ada rendah. Karena apa? Pupuk rata-rata kan menggunakan fosfat dan nitrogen ya. Contohnya ada di Ultrada, terus ada di KNO merah, terus ada di Maroke dan segala macam, biasanya kan ada nitrogennya. Tapi diusahakan yang nitrogennya sangat rendah. Karena ini musim penghujan. Kalau musim penghujan kan air hujan sudah membawa nitrogen ya sangat banyak. Monggo kalau ada pertanyaan nggih. Santai mawon Pak, sami-sami sinau Pak. Kulo guys sami-sami sinau iki. Wong kulo niki malah dari nandur lombok Pak. Nggih, aja nandur lombok kulo bingung Pak. Lah kanan kiri ini nandur lombok kata sangat Pak. Kulo tak kalahin nandur Brambang riyen. Terus kulo nandur lombok kan makanya Februari Pak. Nggih, menawa kulo temu nandur lombok, regane murah meneh. Lah kene mboten. Nggih, monggo kali disabi kali. Nah, untuk pertanyaan monggo. Tapi kalau Pak Slamet ketik. Monggo teman-teman silakan untuk diminum sama di jar yang sudah disediakan. Yo sewu Pak Slamet. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Kebetulan saya baru ceblok ponjo cabe sekitar sekarang udah 26 hari. Itu pas beberapa bulan yang lalu saya soal di tempatnya Pak Endi dan Pak Slamet, itu juga pernah dikasih SOP seperti yang diusahakan Pak Kawat tadi. Tak catat kemarin itu kira-kira ya seperti itu. Terus permasalahannya itu pertumbuhannya tidak rata Pak. Jadi kalau dari segi pH insya Allah juga ke 6 lah rata-rata. Terus urutan-urutan pemberian kalsium, pemberian fosfat kira-kira dia kurang lebih seperti itulah. Cuman pertumbuhannya ada yang kecil-kecil, ada yang normal gitu. Itu kira-kira faktor nopo Mas Nur. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya sangat bagus sekali deh. Tanamannya dalam arti tumbuhnya agak rata gitu kan. Mungkin di awal kita tidak mau menyalahkan petaninya, tidak mau menyalahkan tanamannya atau benihnya atau perawatannya Tapi yang jelas, yang namanya tanaman tinggi atau rata atau ada yang tinggi ada yang kecil, itu difaktorkan sebenarnya utama adalah di perawatan. Karena apa? Apa sih yang jadi kebutuhan tanaman? Ini betul. Karena ini usia sudah 26 hari.
Kalau di usia 5 hari, usia 10 hari kayak tadi sampai usia 26 hari, itu akan terlihat. Karena apa? Tanaman itu sudah masuk tanaman dewasa. Jadi apa yang perlu kita pacu, apa yang kita perlu butuhkan untuk mereka, kan seperti itu. Karena apa? Yang namanya bayi ketika sudah bisa jalan kaki, mesti saya yakin Pak, tambah ongkos, kira boten. Pak jaluk duitnya untuk jajan, kira boten. Salah satunya itu. Kalau kita bicara anak kita, kalau kita bicara tanaman, kalau saya pengalaman saya apa yang saya praktekkan, tanaman itu tubuhnya tidak rata, itu yang pertama bisa faktor tanah. Yang namanya pH tanah, kalau kita mau ngecek jangan cuma 1-2 lubang, jangan cuma 1-2 bedengan. Karena apa? Satu bedengan dengan satu bedengan yang lain belum tentu sama, Pak. Karena itu saya sering terjadi. Tanah saya, kotakan tanah saya, karena dulu saya punya lahan yang geblok itu sekitar ada 6.000, ada 6.000 meter. Itu dibagi ada 4 bedengan, kotak ya. 6.000 meter itu dibagi ada 4 kotak. Itu 4 itu beda semua, belum tentu sama. Padahal satu titik satu lokasi itu belum tentu sama. Nah itu yang namanya kita ngecek pH, itu minimal satu bedengan minimal 4 titik dengan jarak 4 atau 5 meter, dengan jarak 3 atau 4 meter. Jadi nanti akan ketemunya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di musim seperti ini masih bisa berani dipacu dengan pupuk yang kandungan nitrogennya agak tinggi, atau kita mau cari amannya kita gunakan ZPT. ZPT yang paling aman. Monggo merek dagangnya. Karena apa? Tapi kalau kita mau maju dengan ZPT atau nitrogen itu, kita tetap harus dibekali dengan kalsium. Karena yang terjadi pasti ruasnya akan panjang, daunnya akan tipis, tanamannya kelihatan hijau, senang royo-royo. Kalau orang blok itu bilangnya tanamannya hijau kayak bayam. Ini begitu kena hujan 1 hari 2 bulan, alhamdulillah habis. Kan gitu. Itu terjadi kemarin Pak, gagal panen di blok besar-besaran seperti itu. Dipacu terus-terusan, dia tidak kontrol menggunakan kalsium. Ketika hari Jumat Pak, waktu saya masih ingat itu, hari Jumat hujan pertama 1 hari full, 2 harinya baru dia teriak, alhamdulillah tanduran kutek sak kotak. Itu Pak. Karena kita tidak terkontrol. Jadi satu bikin tanaman itu sehat dulu Pak. Saya yakin kalau SOP jenengan betul-betul sesuai prosedur, sesuai apa yang dibutuhkan tanaman itu sehat, imunitas antibodinya kuat, saya yakin sama dengan kita kok. Kalau kita sehat, kita dikasih sari mie ayam kita makan, gitu betul. Kasih soto kita makan enjoy, gitu betul. Tapi kalau badan kita tidak sehat, gregesi lah, meriang lah, masuk angin, dikasih makan yang seger-seger aja belum tentu lidah kita, tubuh kita akan menerima rasanya sama. Tetap rasanya juga seger, gitu betul. Tapi karena badan kita sehat, saya yakin lidah, tubuh akan merasakan sama. Itu salah satunya itu Mas. Jadi jawabannya, dengan kondisi tanaman seperti itu, tanggapannya adalah perawatan yang pertama, yang kedua sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Berarti yang dibutuhkan adalah ZPT, Mas, zat pengatur tubuh, untuk memacu pertumbuhan supaya tanaman itu tubuhnya bisa merata. Terus tadi di usia 25 terus di usia 30 saya kembali lagi ke kalsium. Karena apa? Ini musim hujan. Jadi boleh dispray, boleh dikocor. Itu di 30 HST. Bisa dispray, bisa dikocor. Tapi ingat, di 20 seterusnya kita sambil spray atau sambil ngocor, kita sambil mengamati tanaman, gitu. Itu bahasanya nanti Mas Fahri ya, penanganan OPT-nya gitu. Itu biasanya di situ, entah itu nanti udah mulai muncul ada ular penggerak daun, ada tripnya, ada tunggonya, salah satunya di situ itu di usia 20, 30 dan seterusnya. Jadi intinya yang tadi saya sampaikan, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Karena apa? Biasanya petani pada umumnya kalau kita pas mengerjakan, pas kita merawat, usahakan
Saya kata orang muslim ya, mungkin ada yang non muslim, saya pikir saya yakin itu sama. Tanaman makhluk itu tidak membedakan ras, agama, suku, gitu betul. Nah, salah satunya gini Pak, ketika saya ke lahan, saya baca Assalamualaikum Pak. Yang pertama, karena saya orang muslim ya, mungkin kalau yang non muslim bahasanya apa monggo. Itu sama saya pikir, cuma hanya beda bahasa, gitu, beda kata. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum Pak. Yang kedua, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sallallahu Muhammad. Sholawat 3 kali Pak. Saya baru jeprek, baru ngocor. Saya itu Pak, kalau saya itu. Karena apa? Saya yakin janji Tuhan, saya yakin janji Allah. Ketika kita ikhlas, ketika kita mau berbuat baik, saya yakin akan kembali ke kita akan baik. Gitu betul. Karena nopo? Petani ini butuh gajian Pak. Jangan salah nih ngomong, aku gajian yo. Gitu betul. Petani butuh gajian. Petani butuh dibayar. Tapi petani berusaha bekerja keras untuk meraih rezeki, gitu betul. Lah aja bayar jenengan pripun nek lomboke kena patak sedanten. Nah, gitu betul. Aja go bayar pripun nek parine pangan prit dipangan tikus. Nah, gitu betul. Itu Pak, kalau kita bicara gaji, nanti Pak kita bicara manajemen. Oke, seperti apa yang saya lakukan. Gitu Pak, oke. Contoh itu, oke. Jadi ketika kita datang ke lahan, posisi hati kita tenang Pak. Posisi hati kita nyaman, hati kita bahagia. Ojo coba padu, ojo mbok nesuk digowo ning alas. Sama Pak, nanti yang kena tanamannya. Saya yakin, saya janji itu Pak, saya jamin. Karena Pak, saya yakin janji Tuhan, saya yakin akan janji Allah. Itu Pak. Jadi kalau kita ke lahan ya kita fresh, pikiran senang, bahagia. Makanya saya sering kalau sama Pak Edi sama teman-teman KEP Kelembagaan Ekonomi Petani Sleman Gumbriga, saya selalu mengingatkan dia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia. Gitu betul. Kalau kita bahagia, tanaman akan ikut bahagia, Pak. Saya yakin itu. Nenek awak kedua bersemur, nesunan, tandurannya belum bersemur nesunan. Gitu betul. Saya yakin itu. Bahkan di binatang, jenengan ngomendor mau sapi, Pak. Kasus terjadi tetangga saya, Pak. Nengi sapi kayak setengah botol ikhlas. Agi mangan tampongi apa silahe terus dising wangel dising ini. Jadi rasa bersyukur dan kesabaran hatinya itu berkurang Pak. Tapi dilalah Pak, kurang 4 dari lebaran udah dikasih 20 juta, dilalah mati sapi deh Pak. Berarti kan beleke, ini betul. Lah gantian raimu loh masih dikapruki gelem ora. Gitu betul. Itu terjadi Pak, sering terjadi seperti itu. Itu saya yakin janji Tuhan dan janji Allah. Itu oke. Karena apa? Kita semua makhluk beri dia perhatian, beri dia pengertian, beri dia kasih sayang. Saya dampingi KWT di tempatnya Pak Edi dengan Pak Edi. Saya dampingi KWT di Kabupaten Sleman ada beberapa titik Pak KWT. Saya selalu menegaskan kepada mereka apa yang jenengan tanam, beri dia perhatian, beri dia kasih sayang, beri dia pengertian. Gitu betul. Karena apa? Saya yakin apa yang jenengan tanam dengan kunci itu jenengan akan berhasil. Saya yakin jenengan akan berhasil dan alhamdulillah Pak, itu terbukti. Oke. Sama halnya dengan petani-petani yang mau mengikuti dengan tren teknologi yang sekarang berjalan. Alhamdulillah Pak, banyak sekali petani-petani milenial yang bergabung dengan kita Pak Edi. Alhamdulillah berhasil Pak. Tapi alhamdulillah banyak yang tidak berhasil Pak. Gitu betul. Ya itu tadi mau, halah, jare selamat. Gini aku nandur ini ya urip ya metu pangane metu panenane. Hanya musim ketiga. Sesuk musim penghujan deloken kowe. Aku mengatur itu Pak. Gitu betul. Itu Jadi sekali lagi, apapun tanamannya jenengan tanam itu adalah makhluk hidup. Beri dia kasih sayang, dia beri pengertian, perhatian. Saya yakin itu Pak. Ini bahasa lagunya kan napa nandur pari metu suket keteki. Terbukti betul Pak? Terbukti. Mosok awake dhewe nandur nyusul nandur cabai ora metu lombok. Kan tidak mungkin to Pak. Gitu betul. Nah, salah satu kan itu. Intinya itu Pak. Untuk tadi di 30 hari 30 hari 30 HST, terus di 35 HST. Nah ini kan biasanya 35 HST sampai 40. Biasanya nek bahasanya padi kan meteng apit Pak. Gitu betul.
ancang-ancang nek ajeng piar kan ngoten nggih. Jebrol. Nek mriki napa bahasane Pak? Oh, mapake nggih. Kaosé kok padha Pak, kula jenengan kok. Wah, janjian iki. Nah, itu nggih. Di 35 HST itu kita mulai masukkan kaliumnya Pak. Nggih. Kalium, fosfat, nggih, kalium, fosfat dan boron. Nggih. Itu di 35 HST. Karena apa? Karena kita mau nyepray atau ngocornya lagi nanti kan di usia 50. Gitu betul. Nah, terus di 35 tadi 35 ST ya, kita kasih kalium, fosfat dan boron. Oke. Karena apa? Satu, kalium hampir sama dengan fosfat, hampir sama dengan boron. Cuman kelebihan dari kalium itu sendiri satu, memacu pembungaan, memacu pembuahan, pembesaran buah, pemasakan buah. Tapi tanaman itu kan baru persiapan gitu Pak. Persiapan mau bahasanya padi kan tengapit nggih. Nek bahasanya cabai kan mau pecah cabang Pak. Nah, ketika kalium itu diserap oleh tanaman, belum dimanfaatkan, belum digunakan oleh tanaman, dia biasa tersimpan di dalam pori-pori. Pori-pori tanaman di batang kayu paling dalam Pak. Di batang kayu paling dalam. Jadi begitu pecah cabang, kan kata Pak. V pertama bahasanya nggih. Kok buahnya mboten nyantel? Ngene mboten. Lho, kok ora ono buahe. Kan sering terjadi seperti itu. Ngene mboten. Nah, karena apa? Karena jenengan terlena dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Nggih. Nah, jenengan udah kuat kalsiumnya. Jangan tambahi kalium, tambahi fosfat, tambahi boron. Nah, ketika muncul bunga pertama, saya yakin pasti akan nyantol. Nah, mulai Mas Awang malah nyantol langsung sekali terlupa. Niku, denok 23 nggih Mas. Mulai koncone siji loro, mulai Awang geleng dhewe niku Pak. Sekali nyantol buah 3 Pak. Langsung difoto dikirim ke teng ngene kula, wah geleng tenan iki. Lombong buahnya ngantos 3. Nah, salah satunya itu Pak. Sering terjadi seperti itu Pak. Bunga pertama itu nggak nyandal ya, karena apa ya? Itu keterlenaan kita. Oke, itu di 35 HST Pak. Oke. Jadi sekali lagi, mungkin kalau ada pertanyaan, tapi sekali lagi saya mengharap, apa yang tadi saya sampaikan kira-kira jenengan dengar boten, ngertos boten. Pokoknya bahasa Indonesia campur-campur Pak, ngertos, Pokoknya bapaknya apa Pak? Pokoknya. Langsung saja Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi agak melompat terlalu jauh dari konten tadi yang disampaikan. Tidak tahu benar saya itu apa tanaman cabai kalau sudah katakanlah umur 5 bulan ke sana, bunga kedua itu rata-rata nanti munculnya buah itu kecil-kecil Pak. Ini mohon solusinya, terima kasih. Oh dia terima kasih sekali Pak atas apa pertanyaannya Nah itu mungkin melompat Pak. Tapi jangan pinter sangat Pak. SD langsung SMA Pak Jadi orang sana itu seperti bunga kedua coklatnya gitu betul Pak. Bagus sekali Pak. Jadi sering terjadi dimanapun seperti itu Pak. Buah kedua, buah ketiga akan ada perubahan buah. Akan ada perubahan buah kecil. Kenapa? Kembali ke perawatan Pak. Saya sampai buah ketiga Pak. Saya nanam CMK lokal sampai petikan ke 119. Buah ketiga itu belum habis sebenarnya Pak. Tapi karena itu dikejar untuk bikin rumah ponakan, ya terpaksa saya hentikan di buah ketiga, di bunga ketiga atau buah ketiga itu di 119 petikan Pak. Buahnya sama, cuman ada sedikit perbedaan bahasanya 10-12. Kalau buah pertama tetap pastinya kan besar-besar, gitu Pak. Kalau di buah kedua, buah ketiga memang karena itu masuk tanaman tua, tanaman lama, gitu betul Pak. Ada dalam arti kultur figur buah pasti akan ada perubahan, itu pasti Pak. Tapi untuk pembesaran buah itu akan terjaga aman, yaitu Pak, kita butuhkan kalium yang tinggi, fosfat yang tinggi, boron, gitu betul. Sama nyun sewu waktu di usia kita nyun sewunya di usia 10, 15, 20, saya yakin ini bocah sikil atau jajane mau mie ayam kali bakso, itu betul Pak.
Nah, tapi di usia 25 kita udah bekerja punya duit, geleng sidik Pak. Nggih, yo nek dono apa? Yo nek do bayaran dono saya ngopo kolo-kolo. Ah, salah satunya kan itu Pak. Kira betul. Ini ojo kok nek asam urat ora jantung. Kan itu karena darah tinggi. Kira betul Pak. Jadi sesuai kebutuhan tanaman itu Pak. Di buah kedua, kayak contohnya teman-teman Pak Andi di Banguntapan, itu dikuatkan di kaliumnya, dikuatkan di fosfatnya, dikuatkan di boronnya. Ya, karena tiga-tiga itu sama-sama tujuannya satu Pak, menunjang, memacu. Okay? Yang satu memacu untuk pembungaan, pembesaran, pemasakan, itu di kalium. Di fosfatnya sama Pak, itu pembesaran. Dan ditambah lagi pupuk mikro Pak, nggih. Nah, nek pupuk mikro monggo jenengan merek dagang nopo? Kalau saya jujur aja bukan iklan nggih, kalau saya pakainya Vigorin Vitaron Pak. Karena apa? Karena saya cari satu lebih komplit, dua lebih praktis. Karena itu kan cair, gitu betul. Nah, di pupuk kedua atau di buah kedua, ketiga atau di buah pertama itu sama Pak. Yang dibutuhkan itu kalium, nggih. Fosfat, boron, ditambah lagi pupuk mikro Pak. Pupuk mikro itu pupuk yang paling super lengkap Pak. Semua kebutuhan ada di situ. Itu saya yakin buahnya tidak akan langsung mengecil nyusunnya nek bahasane ori kok harus kayak hijau-hijau gitu Pak. Itu karena apa ya itu Pak? Satu, kurangnya nutrisi diantaranya itu Pak. Yang kedua, keterlambatan nutrisi. Gitu betul. Dengan macul sedinten boten sukani mau meleh boten apa. Gitu Pak. Pasti akan lapar. Jadi ketika tanaman itu semakin tua justru semakin rutin kita memberikan nutrisi Pak. Ketika saya ditanya salah satu wartawan dan salah satu teman nanya kenapa sampai petikan 119, 129. Banyak sekali orang nggak percaya Pak. Wah nggak mungkin sampai 129 petikan. Saya nanam timun baby 58 kali petikan, sama sekali nggak ada yang percaya. Kemarin baru dibuktikan Pak, KWT petik timun sampai berapa Pak? 64 petikan Pak. Itu KWT-nya Pak Edi, yang dampingi Pak Edi. Itu per batang populasi produksinya 7 kilo Pak. Itu. Jadi apa yang mereka tidak percaya akan saya buktikan di petani. Ini petani. Kalau saya gampang Pak. Petikan 129, 119 kali tidak percaya. Sekarang nanya, di sekian ini yang paling tua umur berapa Pak? 60, gitu betul. Nah jadi kan 60 sih kuat macul Pak. Gitu betul. Betul kalah sih umur 20. Nanti nopo Pak? Yang namanya makhluk hidup tadi saya sudah sampaikan, ini kan butuhnya adalah air cukup, nutrisi cukup. Gitu betul Pak. Nah, sikin jenengan nutrisinya cukup, kurang banyu kayak kemarin di musim ketiga ya anane nek esuk seger awan ketok turu wah arep bengi seger meneh ngene mboten karena kurang air nggih ngene mboten Pak. Tanaman itu makhluk hidup Pak. Saya pernah Pak nanam yang namanya sifon bareng dengan teman petani yang saya dampingi di Kudus Pak. Itu lebih gila lagi Pak. Itu hampir 3 tahun dia panen Pak. Sifon itu dulu Pak. Dia petikan di 65 petikan, dia topping Pak, potong semua. Itu waktu nanam sifon Pak, dari habanero. 65 petikan dia habiskan semua Pak, dipotong. Jadi dia nunggu tunas baru Pak, tunas air. Begitu tunas air muncul, dia kuatin nutrisinya, kuatin airnya. Sampai berapa kali petikan Pak? Sampai dibilang ping 150, ping 200. Sajele bojoku arek kudu. Betul Pak, itu orang Kudus Pak. Itu. Jadi ada yang lebih banyak lagi dari saya. Cuman dia nggak terekspos, dia betul. Nah sehingga zamannya YouTube, jadi kan kenal keluar guru-guru YouTube, gitu betul. Salah satunya kan itu. Cuma itu juga terekspos Pak. Jadi intinya makhluk hidup ketika masih sehat, imunitas antibodinya kuat. Yang dibutuhkan adalah asupan makan dan air Pak. Gitu betul. Hanya itu yang dibutuhkan. Saya percaya dan masih sekarang sampai sekarang pun punya Pak Edi masih Pak. Udah petikan ke 115-an atau 100 berapa lebih Pak. Sampai sekarang cabainya masih Pak. Dia kalau setor ke raya
Dia pasti mampir ke saya. Berapa Pak Edi? 35. Itu petikan 100 lebih loh Pak. Karena apa ya? Karena disiplin. Memberikan asupan makan. Tapi nek mau karepe nunggu abang diundah-undah, ya mau gondol Pak, cari gondonge. Nggih mboten? Saya yakin itu saya jamin. Nge-NPK mung 1 kilo, nek karepe 2 wulan ngono abang-abang apa. Nggih mboten? Mau gondol Pak, iso-iso Pak godhonge melu glontok. Nggih mboten? Sampai kalian jenengan.